Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan informasi penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Tentu saja ini nantinya akan berhubungan dengan peningkatan mutu dan juga kesejahteraan bagi Bapak Ibu. Nah, di bulan April 2022 ini nanti Kemdikbudristek akan kembali membuka program baru untuk Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Untuk itu langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu. Nah, di bulan April ini nanti Kemdikbudristek akan membuka pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022. Ini April ya, dimulai bulan April, namun saat ini belum dimulai. Untuk itu Bapak Ibu bisa bersiap-siap dari sekarang, atau paling tidak Bapak Ibu nanti melihat program dan juga mendaftar, membuat akun untuk melihat informasi lebih lanjut. Nah, program beasiswa pendidikan Indonesia 2022 ini ada 4 program ya yang dibuka Kemdikbudristek. Di antaranya adalah beasiswa untuk S1 atau D4, kemudian beasiswa S2, S3, dan nanti akan kita lihat keempat program ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses melalui portal untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini. Alamatnya adalah beasiswa.kemdikbud.go.id. Ini adalah portal utamanya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga sudah disampaikan untuk alur pendaftaran peserta beasiswa. Kemudian kita scroll ke bawah, ini informasi umum tentang program beasiswa Indonesia. Kemudian juga untuk melihat programnya, Bapak Ibu bisa membuka melalui ini ya, lihat program bahwa akan dibuka untuk pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia 2022 itu mulai bulan April, bisa jadi di akhir bulan April ini nanti. Baik, akan kita lihat program. Nah, seperti tadi di depan yang saya katakan adalah untuk program beasiswa pendidikan Indonesia itu ada 4 program Bapak Ibu. Ada beasiswa S1 D4, kemudian beasiswa S2, beasiswa S3, dan juga beasiswa LPDP. Nah, kita bisa melihat untuk masing-masing program ini, namun tentu saja seperti tadi ya, bahwa meskipun ini akan dibuka di bulan April, namun untuk portal di masing-masing itu masih coming soon ya, masih yang akan datang nanti akan segera dibuka. Nah, kita bisa memulai dengan membuat akun terlebih dahulu. Jadi bukan hanya untuk guru dan tenaga kependidikan serta pelaku budaya, tetapi ini juga bagi pelajar ya Bapak Ibu, karena di sini untuk beasiswa S1 atau D4 ada beberapa kategori juga. Beasiswa S1 D4 calon guru SMK, kemudian beasiswa S1 pelaku budaya, dan juga beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Ini bisa Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu untuk melihat program-program nanti, sehingga pada saat pendaftaran itu dibuka Bapak Ibu sudah bisa memulai lebih awal untuk mendaftar. Lalu bagaimana untuk mendaftar dan memiliki akun? Bapak Ibu bisa memilih salah satu terlebih dahulu. Misal Bapak Ibu saat ini sudah S1 ya, kemudian Bapak Ibu akan memilih untuk beasiswa S2. Bapak Ibu bisa klik di sini, meskipun di bawah di sini masih coming soon, tapi kita akan mengeklik di sini dan nanti akan diarahkan pada login untuk masuk ya Bapak Ibu. Karena kita belum mempunyai akun, maka kita bisa memulai dengan mendaftar. Jadi kita klik di sini untuk daftar, kemudian kita isi untuk pendaftaran itu mulai dari nama lengkap, kemudian yang bertanda bintang merah ini adalah wajib diisi Bapak Ibu ya. Setelah nama lengkap, NIK, kemudian alamat email, tempat lahir, tanggal lahir, dan ini adalah untuk password yang akan Bapak Ibu gunakan untuk login ya. Jadi sini password yang Bapak Ibu gunakan nanti, ini konfirmasi atau pengulangan password. Kemudian di bagian bawah ini adalah kita klik untuk mendaftar. Baik, akan kita coba untuk mendaftar. Namun perlu diperhatikan pada saat mendaftar ini adalah Bapak Ibu menggunakan nama lengkap sesuai dengan nama yang tercantum pada PD Dikti. Ini untuk khusus NIDN atau NIM, kemudian NISN dan NUPTK, ini khusus untuk Dapodik ya. Baik, akan kita daftar terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke halaman portalnya. Ini sudah saya isi lengkap, kemudian kita masukkan captcha dari hasil penjumlahan ini ya. Kemudian saya klik untuk mendaftar.
saya ulangi lagi. Jika CAPTCHA-nya gagal, kita bisa klik di sini untuk mendapatkan kode CAPTCHA yang baru. Kita klik lagi untuk daftar. Ya, ini sudah berhasil mendaftar. Kemudian loginnya di sini adalah menggunakan NIK ya Bapak Ibu, NIK dan juga password, karena NIK-nya tadi juga kita sudah cantumkan pada saat mendaftar. Baik, saya akan masuk terlebih dahulu untuk sign in. Nah, ketika ada notifikasi email belum terkonfirmasi, maka silahkan Bapak Ibu cek untuk membuka email ya yang sudah kita daftarkan tadi, kemudian kita konfirmasi. Baik, saya konfirmasi dulu di HP. Oke, maka akan saya ulangi lagi untuk sign in ya, masuk. Oke, kita coba untuk masuk setelah saya konfirmasi. Ya, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Nah, setelah berhasil login menggunakan akun yang sudah kita daftarkan, di sini Bapak Ibu harus menambahkan usulan ya, menambahkan usulan beasiswa. Jadi di sini yang biru ini akan kita klik. Nah, ini adalah usulan beasiswa yang nanti akan kita pilih Bapak Ibu, yang akan kita pilih ya untuk mendaftar. Kemudian di sini ada biodata dan sebagainya. Ini harus kita isi dari yang beasiswa terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya untuk jenjang pendidikan ini kita ambil karena kita sudah S1 ingin mengambil beasiswa S2, maka kita pilih S2. Kemudian jenis beasiswa di sini ada macam-macam ya Bapak Ibu, ada pelaku budaya. Ini termasuk juga untuk program beasiswanya itu dalam negeri atau luar negeri seperti itu. Jadi contoh di sini perguruan tinggi akademik PTA itu S2-nya di luar negeri, pelaku budaya S2 ini juga luar negeri. Nah, silakan Bapak Ibu pilih untuk jenjang yang akan diambil ya. Contohnya inilah adalah pendidik dan tenaga kependidikan GTK S2 ini dalam negeri, bisa kita pilih di sini. Kemudian perkuliahannya di sini periodenya BPI 2022, negara tujuan karena dalam negeri kita pilih Indonesia, program studi tujuan. Nah, di sini ada beberapa universitas berserta dengan program pendidikannya Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh di sini ilmu komputer, bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, administrasi pendidikan ya. Kemudian banyak sekali di sini Bapak Ibu, silahkan dipilih sesuai dengan program pendidikan beasiswa yang diinginkan. Misalnya saya akan ambil contoh untuk manajemen pendidikan Universitas Yogyakarta. Kemudian selanjutnya NUPTK, silakan Bapak Ibu isi NUPTK-nya masing-masing. Nah, setelah kita isi NUPTK, kemudian ada difabel, kita pilih untuk tidak. Kemudian kita klik untuk simpan Bapak Ibu. Ini di bagian biodata. Beasiswa tadi sudah selesai ya. Kemudian di bagian biodata ini juga harus diisi dengan lengkap apabila masih ada, terutama adalah yang bertanda bintang merah. Ini harus kita isi semuanya Bapak Ibu, dimulai dari nama panggilan, kemudian untuk jenis kelamin kita pilih, status pernikahan kita pilih, kemudian di sini juga nomor telepon ya, nomor telepon dan juga nomor WhatsApp. Ini wajib Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nomor telepon dan WhatsAppnya adalah satu, jadi bisa di paste dengan nomor yang sama. Baik, saya isi nomor WhatsApp, kemudian kita scroll ke bawah ya, alamat sesuai KTP, kita isi alamat kita. Selanjutnya kita pilih kabupaten kota di daerah kita, ini Kabupaten Bantul, isi kode pos, selanjutnya alamat domisili. Nah, jika alamat sesuai KTP dan alamat domisili itu sama, jadi bisa kita paste dari alamat sesuai KTP. Begitu juga untuk kabupaten ya, kabupaten dan juga kode pos domisili kita pilih sama. Selanjutnya untuk pekerjaan kita pilih, jika Bapak Ibu PNS ya pilih PNS, pekerjaan, kemudian instansi tempat kita bekerja kita isi untuk instansinya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, adalah kabupaten ya, kabupaten, kota, instansi. Selanjutnya di bagian biodata akhir itu ada media sosial. Jadi Bapak Ibu ini opsi bisa ditulis bisa tidak. Jadi
Jadi untuk Facebook, Instagram, Twitter, Bapak Ibu bisa cantumkan linknya di sini ya. Baik, saya cantumkan saja untuk link media sosial Facebook. Kemudian setelah selesai kita isi bagian biodata, kita klik untuk simpan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita klik simpan. Nah, setelah biodata beasiswa kemudian biodata selesai, selanjutnya adalah informasi keluarga. Jadi ini nanti harus terisi semua ya Bapak Ibu, dokumen, riwayat pendidikan, isai, riwayat pekerjaan, bahasa, pengalaman organisasi, penghargaan, pelatihan workshop dan sebagainya, sampai di riset ini nanti harus kita isi semuanya. Setelah terisi semuanya, nanti baru bisa kita pilih untuk submit ya. Submit itu untuk mengajukan berkas usulan pendaftaran beasiswa kita. Baik, demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, manfaatkan Bapak Ibu sebaik-baiknya adanya program beasiswa pendidikan Indonesia ini.